It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. It's your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan, selamat tahun baru 2021. Have a blessed and joyful new year. Dan saya menyampaikan pada Anda rencana daripada Tuhan yang tertulis dalam Amos pasal 9 ayat 11. Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu sungguh-sungguh akan terjadi. Dan Tuhan berfirman pada hari itu. Hari kapan? Sekarang ini loh. Aku akan mendirikan kembali, I will raise up pondok Daud yang telah roboh. Aku menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai, berkuasa atas sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, gema daripada Amos 9 ini, ketika Kristus berada di Kaisaria, ya, berada di Kaisaria Filipi, dan dia berkata kepada murid-muridnya, I will build my ecclesia, I will build my church. Nah, banyak daripada hamba-hamba Tuhan menyebutkan bahwa ini adalah tentang pujian dan penyembahan. Berbicara soal pondok Daud, di mana Daud ketika membawa tabut perjanjian itu dia berikan sebuah tenda di situ. Tapi kita harus membaca Alkitab dengan bahasa Alkitab. Pondok Daud berbicara tentang the dynasty of David. Kita tahu salah satu tujuan Kristus datang, saya sudah sampaikan waktu perayaan Natal yang lampau, ya, bahwa dia akan diberikan tahta daripada nenek moyangnya itu David.
Kita tahu bagaimana Yesus disebut the Son of David. Yeshua ben Yosef tadinya sudah hancur melalui Raja Yekonia yang melawan Tuhan. Maka yang terjadi adalah keterpurukan. Dan ini kabar baiknya, Tuhan itu hobi membangun kembali yang telah runtuh dan menanami kembali yang telah gersang. Dan Tuhan janji, the world will getting darker, but the kingdom of God, ya, the church of Jesus Christ, eklesia pada Kristus akan kembali dibangun oleh Tuhan. Bagi semua keluarga yang berada di bawah, yaitu Son of David. Yesus sebagai Son of David, dia datang sebagai Raja. Maka Tuhan memberikan janji ini, bukan cuma dibangun kembali, bukan cuma pecahan dindingnya dibetulkan, katartismos, di mana benteng itu, kota itu kembali bisa ditinggali, dibangun kembali reruntuhannya, yang seperti dia pernah lakukan. Berapa kali Yerusalem dihancurkan, dibangun, dihancur, bangunkan, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang selalu membangunnya kembali. Maka diberikan apa? Kuasa. Tidak ada, saudaraku, Tuhan seperti dia yang memberikan kembali kuasa itu, kuasa kerajaan, dominion. Tuhan Yesus berkata, I came, anak manusia datang untuk yaitu mencari dan menyelamatkan yang sudah hilang. Yang sudah hilang ini bukan jiwa, tetapi kuasa kerajaan. Bagaimana dikembalikan itu kepada anak Abraham, yaitu Sakius pada saat itu. Dia adalah seperti benteng yang telah roboh, moralnya hancur. Tapi Yesus berkata keselamatan sudah tiba atas Sakius dan keluarganya. Dan dia dibangun kembali dan kembali punya dominion. Dia bisa memberikan yaitu kepada orang miskin separuh pada hartanya. Dan juga hidup dalam kebenaran. Orang yang kuperas kukembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan 2021 adalah tahun reproduction. Di mana yang telah mandul, yang telah hancur, dibangun dan berbuah kembali. Tuhan memberkati, Tuhan membangun Anda kembali, dan juga Tuhan menyembuhkan segala luka-luka. Dan satu lagi, you will have dominion atas segala tantangan dalam kehidupanmu. God bless you, warga kerajaan. Katakan haleluya.
Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur di minggu pertama, di tahun yang baru, di bulan yang pertama. Dan mari kita sama-sama siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di online service spesial ini. Yuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami sungguh-sungguh antusias mau mendengar Engkau berbicara. Sebab itu mari Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, supaya pada saat ini kami tidak hanya mendengar hikmat manusia, tapi kami mendapatkan hikmat Tuhan, karena hikmat Tuhanlah yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mengizinkan Roh Kudus dengan leluasa berbicara dalam kehidupan kami, dan pakai hamba-Mu Tuhan, dan semua slide yang sudah disiapkan, kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yes. Judul dari pelajaran kita pada saat ini adalah Let Go, Let God, and Let's Go. Oke? Let go atau lepaskan aja, biarkan aja. Let God atau biarkan Tuhan, atau mari kita lihat Tuhan. Ya, dan let's go. Ayo, mari. Nah, gitu ya. Move on. Ayo, gitu ya. Let's go. Nah, itu umum kita suka gunakan ya. Oke, mari kita melihat bahwa di awal tahun kemarin, tanggal 1 Januari, waktu kita dalam ibadah awal tahun, kita telah melihat bahwa sebagaimana Rock Ministry sepanjang tahun ini memiliki tema reproduction atau menghasilkan kembali, maka saya menyampaikan bahwa 2021 adalah momentum terbaik untuk kita menghasilkan kembali, mereproduce kehidupan Yesus yang terbangun sepanjang 2020. Jadi, mumpung di awal tahun, kita mengambil waktu ini sebagai kesempatan untuk menghasilkan kembali, ayo katakan sama-sama, menghasilkan kembali kehidupan Yesus yang secara unik terbentuk sepanjang 2020. Kenapa saya katakan secara unik terbentuk di sepanjang 2020? Ya, karena seperti Anda tahu bahwa sepanjang tahun lalu, di musim yang spesial pandemi COVID-19, ada banyak pembentukan yang terjadi kan, ada banyak proses yang tergantung sih keputusan kita ya. Tapi saya katakan bahwa bagi Anda yang memutuskan untuk lulus dalam pandemi, akademi pandemi, maka pasti Anda akan mendapatkan banyak keuntungan dalam masa musim spesial tahun yang lalu. Nah, keuntungan-keuntungan itu maksudnya apa? Yaitu Anda mendapatkan kesempatan untuk membentuk kembali kehidupan Yesus, sikap Yesus, karakter Kristus, ya, dalam kehidupan kita untuk dikeluarkan. Maksudnya begini, kesabaran, ya, banyak dituntut, lebih ekstra tahun kemarin. Penguasaan diri, penguasaan diri ini kan kita harus pakai masker. Males sih, tapi kita harus pakai ya. Kita harus jaga jarak, mau lebih dekat sih, tapi kita harus jaga jarak ya, menguasai diri untuk merangkul, untuk padahal keluarga sendiri misalnya ya. Banyak disiplin, khususnya dalam ibadah online, respect terhadap Tuhan itu sangat-sangat ditantang sepanjang tahun kemarin dalam ibadah-ibadah online seperti ini. Kenapa respect sangat ditantang? Karena ya, tidak ada yang bisa melihat kita, tidak ada yang bisa mengawasi kita. Hanya bergantung pada kesadaran kita, Tuhan hadir atau tidak, gitu ya. Jadi, sikap respek dalam beribadah, bila Anda memutuskan untuk lulus di dalam sikap respek ini, maka itu kehidupan yang luar biasa dari kehidupan Yesus yang kita hasilkan tahun lalu. Nah, awal tahun ini adalah kesempatan yang baik untuk kita kembali menghasilkan kehidupan Yesus lewat kehidupan kita. Dan saudara, kita pernah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa
tujuan hidup kita sebagai warga kerajaan adalah Christ likeness. Tujuan hidup kita adalah keserupaan kepada Kristus. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita juga sudah belajar bahwa ada banyak distraction, ada banyak pengalihan, ada banyak gangguan yang membuat kita akhirnya bisa bahkan melenceng kalau nggak hati-hati dari fokus kepada keserupaan Kristus. Nah, wabah tahun lalu dan sampai sekarang masih sedang terjadi. Kalau kita tidak hati-hati bisa membuat kita distract, membuat kita teralihkan. Ada banyak pengalihan. Ya mungkin wabah justru membuat kita semakin dekat, semakin serupa Kristus. Amin. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Tapi ada yang lain, misalnya soal bisnis, soal pekerjaan, bisnis yang mengalami tekanan yang berat, kita bisa distract dari fokus untuk serupa Kristus. Serupa dalam karakter, serupa dalam iman, dan seterusnya. Ya, tidak hanya bisnis yang tertekan, bisnis yang mengalami berkat yang besar pun, kalau nggak hati-hati, bisa membuat distract, ya, teralihkan kita. Justru ketika kita mendapatkan banyak, kita bisa teralihkan. Nah, yang iblis perlu buat untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup seseorang adalah dengan membuat mereka salah fokus. Nah, itu yang kita telah belajar. Iblis hanya perlu membuat kita salfok, ya, distract, sehingga kita tidak menjadi serupa Kristus. Nah, awal tahun ini, saya mau kita belajar ada 3 hal, 3 sikap yang bisa kita ambil untuk kita menghasilkan kembali kehidupan Kristus yang sepanjang wabah itu terbentuk dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang unik, ya, unik karena wabah itu sendiri. Kenapa unik? Karena memang baru pertama kali dia alami di seluruh dunia, gitu ya. Dan respon-respon kita lah yang akan menentukan apakah kita menjadi semakin serupa Kristus atau malah tidak sama sekali, atau mediocre. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, gitu. Nah, mari kita belajar. Ada 3 hal yang ingin saya tawarkan buat saudara, 3 step, 3 langkah untuk kita mulai menghasilkan kembali di awal tahun ini, sepanjang tahun ini, kehidupan Kristus yang tahun lalu terbentuk dengan cara yang unik. Langkah yang pertama adalah let go. Let go, lepaskan, letting go, gitu ya. Let it go, ya. Menanggalkan, melepaskan. Kita mulai dari Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Saya bacakan, saudara ikutin. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ayo baca sama-sama yang saya bold, yang saya tebalkan. Ayo baca, 2, 3, bersuara. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi yang pertama adalah let it go. Let go, lepaskan. Alkitab sudah bilang bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dalam perlombaan iman ini. Perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Nah, mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, keluarga-keluarga rohaniku, dan siapapun yang mendengarkan atau mengikuti firman Tuhan ini. Awal tahun, mari kita lihat mana yang membebani kita. Alkitab bilang, tanggalkan semua beban dan dosa, kesalahan dan pelanggaran. Tanggalkan. Ya, misalnya kegagalan masa lalu yang masih selalu kita pikirkan.
Saya cuma mau bilang buat kita bahwa kita bisa buat salah. Sangat bisa buat salah. Tapi masih banyak orang yang belum mengampuni dirinya karena kesalahan masa lalu yang pernah dia buat. Salah pilih bisnis, salah pilih kuliah, yang repot salah pilih istri, salah pilih suami, salah pilih kota, salah ngomong ini, salah ngomong itu, dan karena ngomong ini dan ngomong itu, ada yang sakit hati, yang sampai hari ini tidak bisa mengampuni kita. Saudara, saya percaya kalau kita buat salah, kita harus selesaikan kesalahan kita. Kita minta ampun, kita bertobat, kita usahakan untuk membangun hubungan kembali kalau itu bicara kesalahan dalam hubungan-hubungan. Tapi kalau kesalahan dalam hubungan dengan salah memilih kuliah, salah mengambil bisnis ini, salah berhubungan dengan berkongsi bisnis dengan seseorang, kita masih bisa buat salah. Kalau selagi kita bisa selesaikan, sudah kita selesaikan. Kita tidak perlu menjadikan itu beban untuk kita melangkah dalam rencana Tuhan. Ada banyak kesalahan yang kita buat. Tuhan mengampuni kita. Tapi banyak orang yang tidak mengampuni dirinya. Tidak mengampuni situasi. Tidak mengampuni orang lain. Tanggalkan beban. Let it go. Ya, lepaskan. Ya. Jangan dibawa itu. Di tahun yang baru. Semua opini orang yang menyakiti hati saudara. Tanggapan orang yang tanpa sengaja atau sengaja saudara sempat dengar. Dan itu membebani kita. Sudah, saudara. Ya, saya pernah ngajar ada 3 jenis beban kan. Burden to shed, burden to share, burden to shoulder. Burden to shed atau dihilangkan, dihapuskan, di shedding, ditanggalkan. Burden to share, beban yang dibagi, dan burden to shoulder, beban yang memang harus dipikul. Jadi, mari kita pilih. Ada beban yang harus kita lepaskan. Memang ada beban yang harus kita pikul. Menyekolahkan anak, kita harus akui kalau biayanya besar itu sebuah beban. Tapi anak sendiri, beban yang menyenangkan. Karena kita melakukan dengan kasih. Orang tua yang perlu kita perhatikan. Anak yang perlu kita perhatikan. Beban, tapi kita melakukan dengan sukacita. Karena itu tanggung jawab kita. Tapi ada beban yang lain. Opini orang, kesalahan masa lalu, dan apapun. Kita harus beranjak dari situ. Ada banyak situasi yang saudara harus pertimbangkan. Untuk saudara melangkah. Let it go. Lepaskan. Jangan jadi beban. Nah, apalagi dosa. Dia bilang kan beban dan dosa. Situasi sudah begitu berat, tapi kita masih terikat oleh dosa, gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sikap-sikap tertentu yang tidak sesuai firman, yang kita masih suka lakukan, tanggalkan. Let go. Let it go. Lepaskan. Karena itu beban, saudara yang dikasih Tuhan. Engkau para imam, para suami, saya mau ingatkan, lepaskan sikap-sikap, cara-cara yang tidak sesuai firman Tuhan. Ini tahun baru. Ambil sebagai momentum untuk mengeluarkan kehidupan Yesus dari kehidupan saudara. Jangan terus di dalam kesalahan yang sama. Mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin atau minuman yang mungkin membuat kita semakin terikat karena itu. Oke. Ini kita lagi puasa Daniel. Kalau saya ambil kesempatan puasa Daniel untuk challenge diri saya, ya, untuk saya bisa menguasai diri saya. Challenge diri saya untuk saya bisa berdisiplin. Jadi, kalau puasa Daniel bagi saya dan keluarga saya adalah waktu untuk menantang diri sendiri. Jadi saya tidak terlalu push jemaat, pekerja gereja, pelayan Tuhan di gereja kita untuk puasa Daniel apa enggak? Enggak. Kita umumkan aja. Saudara mau ambil itu challenge, terserah saudara. Tapi saya mengambil itu sebagai challenge 21 hari. Saudara bisa ambil kesempatan itu, sudah melatih diri saudara. Saya melatih diri saya untuk hal-hal yang saya harap saya bisa kuasai. Ya, saya suka minum kopi di pagi hari, itu ritual saya.
Sore hari itu ritual saya. Nggak ada yang salah dengan kopi. Kalau itu konsumsinya cukup dan tidak berlebihan, malah beberapa artikel bilang malah itu bagus untuk jantung. Tapi saya coba mau challenge diri saya, bisa nggak seorang Harold tanpa kopi? Nah, bisa nggak? Nah, gitu. Dan saya challenge diri saya. Nah, bukan dosa, tapi baik untuk belajar menguasai diri. Apalagi dosa, ya. Mari, saudara dikasih Tuhan, sikap, tindakan yang salah, yang melanggar firman Tuhan, saudara harusnya tahu dong, karena saudara yang melakukan, bila itu ada. Tanggalkan, ya. Lepaskan, let go, saudara dikasih Tuhan. Jangan mau terikat atau diikat karena itu. Ya, pengalaman-pengalaman yang tidak baik, ingatan-ingatan yang buruk, ya, tindakan-tindakan yang masih terjebak pada masa lalu. Mari saudara, kita di tahun yang baru, lepaskan itu, tanggalkan itu, karena itu menjadi beban dalam kehidupan kita. Jadi, itu yang pertama. Let it go. Let go. Ya. Lepaskan, tanggalkan, ya. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita, ya. Saya berdoa, saudara menangkap firman Tuhan ini, saudara Roh Kudus menolong saudara untuk mulai mengingat. Mungkin ada yang di alam bawah sadar yang selalu muncul dalam kehidupan saudara, yang menjadi beban karena saudara pernah berbuat salah, saudara tidak mengampuni diri saudara. Come on, Tuhan mengampuni saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin memberitakan kepada saudara, Tuhan mengasihi saudara, Dia mengampuni saudara. Jangan saudara menghukum diri saudara, karena Tuhan tidak menghukum saudara. Sejauh saudara bertobat, saudara minta ampun, saudara berusaha untuk untuk menyelesaikan persoalan itu, saudara, hubungan-hubungan yang tidak baik, saudara sudah selesai, dan orang lain belum selesai, ya sudah. Orang lain belum selesai, saya sudah selesai, saya berusaha untuk menyelesaikannya, saya bertobat, saya minta ampun, selesai, ya. Kalau ada orang yang belum selesai, sudah, jangan jadikan beban. Melangkah dalam sukacita, ya. Melangkah di dalam anugerah Tuhan sepanjang tahun ini. Supaya kita bisa menghasilkan kembali kehidupan Kristus, karakter Kristus lewat kehidupan kita. Yang pertama, let go. Yang kedua, let God, ya. Biarkan Tuhan. Ayatnya ada di ayat yang kita baca barusan. Ibrani pasal 12, ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Keren. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, baca sama-sama bersuara ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang kedua, let God. Mari kita lihat Tuhan. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ingatlah selalu akan Dia. Let God. Biarkan Tuhan. Nah, saya bilang ini di awal tahun. Saya mau lihat Tuhan berperkara. Amin. Saya mau melihat Tuhan untuk menyatakan segala sesuatu yang luar biasa lewat pelayanan Rock Balikpapan, lewat kehidupan keluarga saya, lewat anak-anak saya. Karena saya mendedikasikan hidup saya untuk jadi seperti maunya Tuhan. Saya ini, Harold, telah belajar bahwa hidup saya hidup untuk Tuhan, ya. Bukan karena saya pendeta saja, tapi karena saya mengerti bahwa kehidupan saya ada dalam kepentingan Tuhan. Pernikahan saya dengan Yanti adalah dalam kepentingan Tuhan. Saya dikasih anak oleh Tuhan, If, Kevin, dan Sean, itu karena Tuhan yang memiliki kehendak, rencana, dan destiny bagi saya dan anak-anak saya. Nah, pelayanan Rock Balikpapan pun demikian. It's all about Jesus. Semua tentang Tuhan, kehendak Tuhan yang mau ada Rock Balikpapan di kota Balikpapan. Dan karena itu, saya mau lihat Tuhan, karena saya mendedikasikan hidup saya dan pelayanan ini untuk kerajaan sorga, untuk kehendak Tuhan yang terlaksana. Saya mau lihat Tuhan. Let God. Mata saya mau tertuju kepada Tuhan. Yang luar biasa kita lihat, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya, coba lihat ayat 3 bagian akhir,
Kamu jangan jadi lemah dan putus asa. Saya coba bayangkan, Yesus tuh waktu dia mengalami tekanan yang luar biasa, dia tekun menanggung semua bantahan terhadap dirinya, karena dia cuma ingat satu hal. Dia ingat kita. Dia ingat kita supaya kita tidak jadi lemah dan putus asa. Bayangkan. Wow, thank you Jesus. Dia menanggung bantahan, dia tekun karena dia ingat kita. Dalam tekanan dia ingat supaya kita tidak jadi lemah dan putus asa. Hubungannya apa dengan kita? Kalau Yesus saja tekun menanggung bantahan, kita harus percaya bahwa oleh kemurahan Tuhan, kita akan melewati semua apapun yang kita alami hari-hari ini. Mari, saudara dikasih Tuhan, let God. Pertama, let go, lepaskan. Yang kedua, let God. Mari kita melihat Tuhan. Mari kita mau lihat Dia berperkara. Biarkan Tuhan yang suatu saat Tuhan pernah bilang begini, the battle is the Lord. Perang ini adalah milikku, kata Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat bahwa sepanjang tahun ini, waktu kita mau menghasilkan kehidupan Yesus lewat segala isu kehidupan kita, dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam sekolah kita, kuliah kita, karir kita, dalam segala dinamika di semua kehidupan itu, ya, suka duka, mungkin ada mengalami pergumulan di dalam kehidupan Anda hari-hari ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, let God. Mari lihat Tuhan. Selagi Anda mau untuk mengeluarkan kehidupan Yesus, melakukan kehendak Tuhan, mari kita lihat Tuhan. Ya, apapun pergumulan saudara, saya mau kasih tahu ini. Mari lihat Tuhan. Ya, keep your eyes on Jesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pandang Tuhan. Let God. Mari Tuhan yang berperkara. Mari Tuhan yang melakukan semuanya. Saya lakukan bagian saya, dan saya akan lihat Tuhan melakukan bagian yang luar biasa. Itu namanya apa? Covenant. Covenant. Covenant itu ikat perjanjian. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, dari pihak kita, dari pihak Tuhan. Dan di firman Tuhan, di Alkitab, itu dikatakan, dari pihakmu melakukan firmanku, kata Tuhan. Dari pihakku, kata Tuhan, Tuhan yang akan menggenapi semua janjinya. Nah, mari kita lihat Tuhan sepanjang tahun ini. Let God. Ya, kalau saudara punya tindakan iman tertentu, saudara melakukan sesuatu, saudara sepakat dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, saudara mau melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, ujungnya sama-sama bilang begini, let God. Sekarang kita mau lihat Tuhan. Amin. Sekarang kita mau lihat Tuhan berperkara. Gereja kita akan melangkah sepanjang tahun yang unik, tahun 2020, secara unik juga, izin-izin lebih mudah keluar, ya. Sepanjang tahun lalu izin gereja kita berjalan dengan relatif lancar. Kita di step di mana IMB sebentar lagi akan keluar. Para insinyur yang kita minta tolong bantu kita. Kemarin dari Denpasar datang 3 orang untuk presentasi di Pemkot Balikpapan. So far so good. Nah, tahun ini kita mau lihat Tuhan berperkara dalam proses pembangunan gereja kita. Dan saya mendorong jemaat untuk antusias, untuk kita sama-sama punya rumah rohani, dan kita bisa lebih leluasa. Kita perlu rumah rohani untuk menjadi pusat di mana kita bisa berdampak lebih lagi bagi kota ini, bagi Kalimantan Timur, bagi Indonesia, dan seterusnya. Terserah Tuhan mau kita berdampak. Dan kita lihat Tuhan sudah melakukan bagiannya secara ajaib. Dalam proses perizinan dan seterusnya, tanah, semua urusan itu Tuhan sudah tolong. Saya mau lihat Tuhan. Tapi ngomong-ngomong, sambil kita percaya bahwa pembangunan akan ditolong Tuhan, kita tidak terikat dengan semua yang kita rasa kita butuhkan. Gereja kita dipakai Tuhan untuk memberkati. Seperti saya suka saksikan, hamba-hamba Tuhan sederhana di pelosok-pelosok daerah, kita terus menebar kasih, menyalurkan berkat Tuhan lewat rekening misi perpuluhan dari Rock Hill kita, dan itu sangat-sangat menolong banyak hamba-hamba Tuhan. Secara ajaib Tuhan kasih orang-orang yang memang saya percaya Tuhan beri buat kita bantu, saudara dikasih Tuhan. Dan kita tidak terikat dengan segala kebutuhan kita, karena saya percaya pada waktu kita akan membangun, saudara semua akan diberkati Tuhan, karena pembangunan ini akan kita semua yang akan dipakai Tuhan untuk membangun rumah Tuhan ini. Bukan 1-2 orang. Ingat,
bukan 1-2 orang, tapi semua kita akan diberkati, akan dipakai Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena memang dibutuhkan menjadi pusat di mana pergerakan semua pelayanan yang Tuhan percayakan semakin efektif, efisien, dan luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara? Bagaimana dengan bisnis saudara, dengan rumah tangga saudara? Bagaimana dengan semua yang saudara sedang perjuangkan untuk kehidupan, kelanjutan dari bisnis dan rumah tangga saudara? Mari kita lihat Tuhan. Let God. Kalau saudara belajar taat pada Tuhan, cinta Tuhan, dedikasikan hidupmu pada Tuhan, tidak hanya untuk mendapatkan buah, tapi untuk memberi buah. Let God. Mari kita lihat Tuhan. Sebab hidup ini hidup untuk Tuhan. Ya, kalau kau hidup, kehidup bagimu. Ya, hatiku tetap memandangmu, kata pujian yang kita suka nyanyikan. Ya, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau lihat Tuhan. Let God. Tapi step pertama jangan lupa, let go. Lepaskan semua yang membebani, tanggalkan gitu ya. Jangan membebani kita untuk kita melangkah lebih lagi dalam tahun yang hebat ini. Yang ketiga, setelah let go, lepaskan, let God, kita mau lihat Tuhan. Yang ketiga nih, let's go. Ya. Ayo, mari kita melangkah dalam rencana Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Yang ketiga, yang pertama let go, lepaskan. Yang kedua, let God, kita mau lihat Tuhan. Yang ketiga, let's go. Mari kita melangkah tahun ini. Melangkah dalam kehendak Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor. Ya, saya khawatir dengan banyak ibadah online kita menjadi jenuh. Menjadi malas. Saya khawatir kita tidak melayani Tuhan. Ya, mungkin di gereja Anda tidak bisa dulu melayani Tuhan. Tapi kan bukan cuma di gereja. Ayo saudara, jangan kendor karena wabah. Terus layani Tuhan, ya. Terus jadi berkat bagi orang lain. Terus kuatkan orang, gembala-gembala KM, terus gembalakan anggota KM di mana Tuhan percayakan saudara harus gembalakan. Kita pakai istilah gembala loh, bukan koordinator, ya. Karena gembala, mari saudara, perhatikan setiap jemaat yang Tuhan percayakan kita gembalakan di KM-KM. Coba kuatkan mereka, motivasi mereka, kasih firman, tanya keadaan mereka. Mungkin tidak hanya KM, tempat yang lain, ayo melayani Tuhan. Gereja juga butuh dukungan saudara. Kita sudah mulai ibadah secara on-site, offline, dan kita sedang pertimbangkan nanti jadwalnya, kita sambil memantau. Sekali lagi ya, perhatikan, saya memantau statistik Balikpapan gitu ya. Untuk kemudian kita mulai ibadah offline dan on-site di tahun yang baru ini ya. Karena dengan kita mulai melakukan ibadah offline on-site 2 kali Natal dan Tahun Baru, ternyata tidak sedikit jemaat yang merindukan untuk ibadah di gedung gereja. Nah, memang walaupun Anda rindu, kalau keadaan tidak memungkinkan, kami tidak akan bisa melakukannya. Tapi kalau memungkinkan, kita juga tidak mau perlu terlalu takut. Yang penting protokol kita sangat ketat, sangat disiplin, ruangan kita sangat jaga, dia punya sanitasi, dia punya kebersihan, maka kita percaya Tuhan akan lindungi kita karena kita sudah dengan serius menjaga protokol kesehatan. Nah, mari para pekerja gereja ketika Anda dihubungi dan dijadwal, mulai ya, jangan kendor melayani Tuhan nanti pada saatnya, belum sekarang. Get ready aja, siapkan diri saudara ya. Pelayanan ini membutuhkan dukungan saudara. Tapi mari, masih banyak yang lain. Alkitab bilang, ya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Jadi banyak orang yang menangis hari-hari ini butuh dukungan saudara. Saudara bersama dengan dia dalam kedukaan mereka, dalam kesusahan mereka, support mereka, kasih firman kepada mereka. Karena kalau orang sedang tertekan, kadang-kadang lupa dengan firman Tuhan. Mereka perlu orang-orang seperti saudara untuk kasih ingat bahwa ada Tuhan
dan kasih firman Tuhan untuk menguatkan mereka. Ada banyak orang yang mengalami mental illness, tekanan mental, sakit secara mental, ketakutan, paranoid. Orang-orang yang mulai mengalami sakit-sakit psikosomatis, sakit-sakit yang berhubungan dengan kejiwaan. Dan itu sudah sering didengungkan sepanjang tahun lalu. Dan memang kenyataannya itu banyak terjadi di musim yang khusus ini. Nah, mari saudara, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya saudara, mari datang kepada mereka, dukung mereka, support mereka. Kalaupun ada yang tidak bisa datang karena berhubungan dengan kesehatan, alasan kesehatan, kita bisa lewat video call. WA sekarang video call dengan data sudah sangat murah dibandingin tahun-tahun yang lalu. Sudah bisa hubungi mereka, telepon mereka, ya, support mereka. Jangan berdiam diri, hanya mikirin diri sendiri. Stop, saudara ya. Hidup kita, hidup untuk Tuhan. Kalau Tuhan kasih hidup sama kita, supaya kita menghasilkan buah, dan buah kita dinikmati oleh orang lain. Ingat 3 pertanyaan kita sudah bahas. Kita harus bisa jawab, kenapa kita disembuhkan, dapat kesehatan, kenapa kita dapat kehidupan, dan kenapa kita diberkati Tuhan. Kita harus bisa jawab, bukan untuk diri kita saja itu, tapi untuk orang lain. Let's go, mari melayani Tuhan. Let's go, mari kuatin orang. Mari saudara dikasih Tuhan, bangkit untuk menyatakan Kristus lewat kehidupan kita. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, me, myself, and I, untuk keluargaku saja, aku, saudara. Waduh, tidak akan pernah cukup kehidupan ini kalau untuk melihat diri sendiri. Karena perasaan kurang akan selalu ada. Perasaan kurang akan selalu ada. Sampai Anda merasa cukup dalam hidup ini, Anda kemudian bisa lihat orang lain. Lagi ya, sampai Anda melihat cukup pada dirimu, baru Anda bisa melangkah untuk lihat orang lain. Let's go, saudara kasih Tuhan. Stop hanya untuk lihat diri sendiri, saudara. Stop hanya untuk memikirkan semua rencana bagi dirimu sendiri. Sudah perlu rencana, tapi saya bisa usulkan, rencanakanlah untuk memperluas kerajaan sorga di dalam rencana saudara. Jadi apapun planning saudara tahun 2021, coba ingat, untuk semua planning itu, masukkan kepentingan kerajaan sorga dalam planning saudara. Oke, saya mendapatkan ini sebagai sebuah pewahyuan untuk kasih tahu saudara. Mumpung kita awal tahun, apapun planning saudara, coba perhatikan, apapun planning saudara, masukkan kepentingan kerajaan sorga di dalam planning itu. Ya, nanti Icat bisa kasih tulisannya itu. Jadi apapun kepentingan saudara, masukkan apapun planning saudara, masukkan kepentingan kerajaan sorga di dalam planning itu. Maka let God, kita akan lihat Tuhan bahwa rencana-rencanamu akan disertai oleh kemurahan Tuhan, akan disertai oleh kasih karunia Tuhan, karena Tuhan yang akan berperkara. Saudara dikasih Tuhan, let's go. Mari kita melangkah, ya. Kita akan lihat Tuhan sepanjang tahun ini, dan Kristus akan dilahirkan lewat kehidupan kita. Kita akan hasilkan kembali, ya. Let go dari semua yang merintangi kita. Let go, lepaskan semua yang membebani kita. Kita melangkah bersama dengan Tuhan di dalam kemurahan Tuhan. Ingat, saudara dikasih Tuhan, let go, let God, let's go. Lepaskan, kita akan pandang Tuhan, dan ayo kita melangkah untuk menghasilkan Kristus lewat kehidupan kita. Saya percaya saudara ditolong untuk mulai reproduce tahun ini kehidupan Yesus lewat kehidupan kita. Ya, saudara dikasih Tuhan, mari kita membuka hati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya cuma ingatkan sekali lagi, semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang masih suka kita lakukan, saya minta kemurahan Tuhan supaya saudara membuka hati untuk tidak melakukan lagi. Lepaskan itu merugikan banyak saudara. Sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan itu rugikan banyak, itu menjadi beban, ya. Dah, lepaskan itu, karena kita di tahun yang baru ini Tuhan sudah bawa untuk kita memperluas kerajaan sorga lewat kehidupan kita. Yuk kita berdoa untuk kita meresponi firman Tuhan saat ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, saya akan percaya anugerah-Mu ada atas kami, sehingga kami sungguh-sungguh mendapat kebenaran ini untuk menjadi tuntunan apa yang harus kami lakukan mulai awal tahun ini dan sepanjang tahun ini.
Kami mau melepaskan segala sesuatu yang menjadi beban, apalagi dosa. Kami membuat resolusi untuk tidak menghalangi kami lagi. Kami mau melihat Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kami mau lihat Tuhan berperkara. Tuhan menyatakan anugerah, kemurahan, kasih karunia, pertolongan, perlindungan. Let God. Kami mau lihat Tuhan. Dan kami akan melangkah bersama Tuhan. Kami akan mau beranjak dari kehidupan kami untuk mulai memasukkan kepentingan kerajaan sorga untuk semua planning, semua rencana hidup kami. Supaya benar-benar kehidupan ini menjadi kehidupan yang sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan, maksud Tuhan memberikan kami kesehatan, maksud Tuhan memberikan kami kehidupan, dan maksud dari Tuhan memberkati kehidupan kami. Oh, thank you Jesus. Tidak ada kesukaan yang lebih hebat dari itu, yaitu melakukan kehendak Tuhan lewat semua kehidupan yang ditolong oleh Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus, suci kuduskan roti dan anggur, hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah semua komitmen kami ini dimeteraikan oleh tubuh dan darah-Mu dari perjamuan kudus yang spesial di awal tahun ini Tuhan. Dengan mata kami yang tertuju kepadamu. Di dalam nama saya bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melakukan perjamuan kudus ini karena kita mengingat 3 hal. Yang pertama, katakan sama-sama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Amin. Egoku semuanya. Yang kedua, tubuh dan darahnya ini adalah makanan untuk roh manusia kita. Yes. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari saudara dikasihi Tuhan, pegang roti saudara, kita angkat tinggi-tinggi, dan kita pandang Yesus. Kita lakukan ini sebagai kebiasaan setiap minggu, justru karena kita menghormati Tuhan. Justru karena kita menyadari kita butuh untuk selalu melibatkan Tuhan. Dan kita mengingat akan Tuhan lewat tubuh dan darahnya ini. Pada malam waktu diserahkan, Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu melakukannya. Gereja, bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi ucapan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Oh, makan dengan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang siapkan cawan saudara, anggur saudara. Oh Yesus, thank you Lord. Kami lakukan dengan hormat, dengan cinta. Dan aku berdoa Tuhan, aku beriman. Ketika melakukannya ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kekuatan terjadi. Oh Yesus, sebab kami tidak main-main dengan tubuh dan darah-Mu ini. Kami memandang Engkau, mata kami tertuju padamu. Yesus, awal tahun ini, kami antusias, kami bergairah karena kami tahu Tuhan sudah tolong kami sepanjang tahun yang berat tahun lalu. Maka tahun yang hebat 2021 ini, kami melihat Tuhan berperkara secara hebat dan luar biasa. Sebab itu kami tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami memandang Engkau. Kami berkata, let God. Kami mau lihat Tuhan berperkara. Demikian juga Yesus mengambil cawan setelah dia makan roti. Dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kami melakukannya. Gereja, bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi ucapan syukur nih? Sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah yang memulihkan, darah yang menyembuhkan, darah yang menyelamatkan. Darah dari Yesus Kristus. Amin. Minum dengan syukur. Pandang Yesus, saudara. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa mengingat Engkau lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih, kami menghargai setiap nafas yang Kau berikan buat kami. Sementara orang lain yang sedang berjuang Tuhan dengan kesehatannya. Tapi ini kami bisa hidup dalam anugerah Tuhan, kami sehat. Kami diberkati Tuhan, kami bisa ikut ibadah, kami bisa bahkan ikut perjamuan kudus. Oh, itu sebuah anugerah yang besar, yang luar biasa, yang hebat,
yang kami hargai Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk kesembuhan yang Kau kerjakan, untuk pemulihan yang Kau kerjakan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan yang baru, untuk peneguhan, untuk penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami punya iman yang tertuju kepadamu. Sebab kami percaya penuh kepadamu. Kami berharap kepadamu Tuhan. Sekaligus Tuhan berdoa untuk saudara rohaniku yang mungkin sedang lemah, sedang sakit. Kami memandang Tuhan, kami menyatakan kehidupan terjadi, pemulihan, kesembuhan, kuasa-Mu bekerja oleh biru-biru-Mu. Dan dengan kuasa nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, mereka disembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Mereka dijamah oleh Tuhan, mereka dikuatkan. Semua yang tidak berfungsi, berfungsi di dalam nama Yesus. Normal kembali yang tidak normal di dalam kuasa darah Yesus, di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera selesai. Saudara dikasih Tuhan, siapkan persembahan saudara di gadget saudara. Kita akan memberikan persembahan secara online lewat QR Code. Dan minggu depan kita masih ibadah online, sambil tentunya kita memantau statistik Balikpapan dan melihat kemungkinan-kemungkinan untuk kita terus memulai ibadah secara onsite atau offline di Novotel RCC ya. Dan kalaupun nanti ada, kita akan melakukan untuk paling tidak minimal 2 segmen untuk memberikan peluang saudara beribadah secara prokes, protokol kesehatan, secara nyaman sehingga tidak jadi penumpukan. Dan Natal tahun baru kemarin sudah menjadi simulasi yang baik buat gereja kita untuk bisa melakukan dengan cara yang benar. Dan puji Tuhan ya, jangan takut sudah dikasih Tuhan. Mari melangkah kalau sudah pada waktunya untuk bisa beribadah di RCC Novotel. Tunggu kabar selanjutnya. Minggu depan kita masih online. Dan kalaupun nanti ada ibadah secara onsite offline, ibadah online tidak akan pernah berhenti. Kita akan teruskan karena ini menjadi cabang gereja baru kita, yaitu cabang online gitu ya, gereja secara online. Nah, kita bersyukur ya. Tapi saya percaya akan berbeda kalau kita datang langsung ke gereja ya, pada waktunya nanti. Kita pasti akan harus beribadah di gedung gereja. Dan mari kita angkat sama-sama persembahan kita dan kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan, dan awal tahun ini kami akan mengembalikan perpuluhan. Beberapa saudaraku dengan iman mau memberikan buah sulung mereka. Bapak, kami mau lakukan semua dengan cinta, dengan mengasihi Tuhan, dengan penuh ketaatan. Dan kami tahu kami memberikan karena kami percaya. Kami memberi bukan saja supaya kami diberkati, tapi karena kami percaya dengan iman kami bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Kami diberkati keuangan, kami diberkati kesehatan, kami diberkati perlindungan, kami diberkati oleh sukacita, kami diberkati oleh damai sejahtera dalam keluarga kami. Oh, itu semua mahal Tuhan, dan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalaupun ada yang mengembalikan perpuluhan, kami mengembalikan dengan ketaatan sebagai tindakan cinta kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami ambil kesempatan itu berdoa untuk Indonesia, untuk Balikpapan, Kalimantan Timur. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk persiapan vaksinasi akan dimulai bulan ini, ditolong oleh Tuhan, tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Dan kami berdoa tahun ini akan terjadi titik balik. Kami menyatakan COVID virus ini semakin dilemahkan, semakin lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk menjangkit. Orang yang sakit sembuh, banyak yang sembuh, dan semakin kurang dan sedikit bahkan tidak ada yang meninggal. Yang terpapar semakin turun statistiknya, dan Indonesia akan pulih. Kami punya iman Tuhan, pada triwulan pertama tahun ini akan terjadi pemulihan yang signifikan seiring dengan vaksinasi yang semakin baik akan dilakukan. Pada saat yang sama kami berdoa bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami rebound, akan mengalami keadaan yang berbalik, yang semakin baik, pertumbuhannya semakin bagus. Dan kami berdoa supaya Pak Jokowi ditolong Tuhan, karena memikirkan ini butuh hikmat Tuhan. Kami berdoa memberkati presiden kami, diberikan keberanian melakukan tindakan-tindakan yang tegas untuk hal-hal yang tidak baik untuk bangsa ini, tapi juga diberikan wibawa dan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk pemulihan ekonomi sekaligus menyelesaikan pandemi ini.
We speak blessing for Indonesia, for Balikpapan, Kalimantan Timur. Kami ucapkan shalom, anugerah Tuhan atas kota kami, atas bangsa kami. Bapak terima kasih. Aku berdoa untuk seluruh jemaat, keluarga besar Rock Balikpapan, dan siapapun yang mengikuti ibadah ini. Aku menyatakan Tuhan anugerah-Mu atas kami semua. Apa yang kami buat, sungguh-sungguh anugerah-Mu nyata di sana. Dan aku berdoa, biar hari-hari ini Engkau menuntun mereka untuk mendapat hikmat Tuhan, untuk melakukan apapun di dalam kehendak Tuhan. Kalaupun mereka membuat planning-planning untuk bisnis, untuk profesi, untuk karir mereka, aku berdoa berikan mereka pewahyuan Tuhan. Bagaimana planning mereka sungguh-sungguh berguna untuk kerajaan sorga. Di dalamnya bisa diperluas. Bapak terima kasih, kami bersyukur. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini. Aminkan dengan antusias. Sambut itu, percaya terjadi dalam kehidupan saudara. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun jadi kepala bukan ekor, keluar masuk kita diberkati Tuhan. Dan bahkan kita percaya, kita kepalkan dua tangan kita. Dan sungguh-sungguh saudara, kita ucap berkat untuk tangan ini. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja saya buat dengan saya ini, percaya berhasil, sehat dan beruntung. Saudara dikasih Tuhan, mari para imam tumpang tangan ke kepala anak istrimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah yang beri kau kasih karunia. Hadapan wajah kepadamu, terima shalom, terima damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin, amin, amin. Ingat 3 hal. Let go. Let God. Let's go. Tuhan berkati saudara. Shalom.